Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang saya hormati, terkhusus tentunya pengurus masjid dan PKMSS, yaitu pejuang kemakmuran masjid. Doakan Bapak Ibu mudah-mudahan mereka ini istiqomah. Begitu juga dari mewakili Bang Jafar, ada Huda Hanan dan keluarga datang dari Padang. Cuma ada lama tinggal di Palembang. Semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan dengan umatku di waktu pagi-pagi mereka. Semoga semua yang berangkat, yang datang ke masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kita hari ini bagaimana kita menghadapi sebuah ujian. Bagaimana menghadapi ujian. Karena kata Allah, hidup dan mati adalah ujian. Setiap orang di antara kita pasti diuji. Kalau tak merasa lagi diuji, berarti dah mati udah itu. Ya, tak terasa diuji, biasa-biasa baik. Nah, katik berarti itu orangnya katik lagi rasul. Setiap orang di antara kita pasti diuji. Yang kata para ulama, ujian itu ada ujian taat, ada ujian menghadapi maksiat, ya, ada ujian menghadapi tentunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga menghadapi taat, ada menghadapi maksiat, ada ujian di dalam dakwah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting kita bagaimana menyikapi sebuah ujian. Pertama harus siap. Harus siap dan memang harus ada ujian. Jadi kalau kita diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, ada yang dikurangi rezekinya, ya. Ada yang sekarang Covid, kata orang, kata si Luhut, kata dia masih jalan, dan 2 bulan lagi datang si corona dengan maknu itu, ya. Macam namanya jadi makron namanya, si mama dengan si corona. Kita doakan saja mudah-mudahan yang macam-macam dan ucap-ucap membuat penyakit ini cepat mati. Amin. Ya Rabbal alamin. Doa kita dari masjid ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya doa-doa kita sekarang, mana para pengkhianat, para munafik, ya, yang hanya untuk merusak negeri ini, kita doakan cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jujur-jujur mudah-mudahan sehat-sehat dan panjang umur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, berarti setiap hidup ini tidak bisa lepas dari ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ada khauf, rasa takutnya berlebihan. Ada takut tak dapat rezeki, takut pula jabatan, ya, macam-macam takutnya. Termasuk takut dengan takut dengan lawan, takut dengan musuh. Padahal kita disuruh oleh Allah bahwa orang beriman itu harus kuat imannya. Orang beriman itu berarti dia yakin backing dia lebih besar daripada manusia. Siapa backingnya orang yang beriman?
Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Banyak-banyaklah baca itu Al-Fatah. Makanya kalau dapat kesulitan dibaca surah Al-Fatah. Aku bacanya belum lancar Pak Ustaz. Bukan nggak lancar, memang kadang-kadang belum jelas membedakan hurufnya. Berarti belum baca baca. Jangan saling toleh, tidak bagus. Saya bilang kalau kepengen dapat rezeki baca surah Al-Waqiah. Aku belum lancar Pak Ustaz, belum bisa membedakan hurufnya. Berarti belum bisa bacanya. Kita kan sudah dibuat oleh Allah semuanya, ada ini. Kalau sedang sedih-sedih baca surah Yasin, itu menghilangkan rasa-rasa takut, rasa-rasa gelisah. Cuma kita bermasalahnya membaca belum lancar. Makanya dikit-dikit doanya Al-Fatihah. Pak Ketua, kita sepeda datang musibah Al-Fatihah. Menanam padi supaya jangan datang babi, Al-Fatihah. Supaya jangan datang tikus, Al-Fatihah. Semua Al-Fatihah aja loh, karena hafalnya cuma Al-Fatihah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, pasti setiap orang di antara kita pasti maka harus pertama siap-siap. Siap. Memang datangnya. Ya. Sama dengan kalau kita puasa harus siap lapar. Memang pasti lapar, pasti haus. Ketika kita hidup berarti pasti akan datang cobaan, ada ujian. Sama dengan berumah tangga. Bohong kalau rumah tangga itu bilang aku aman-aman saja. Pasti kadang-kadang piring terbang, sendal hilang, dilarikan bininya maksudnya. Ada cobaan, harus siap. Ya, karena memang hidup ini adalah cobaan. Pasti ada cobaannya, ada apa namanya itu, ada ujian. Ada yang ujinya tadi, ada ujian di dalam dakwah, ada ujian ataupun cobaan di dalam apa namanya itu maksiat, ada cobaan di dalam beribadat dan dakwah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma satu yang ingin saya titipkan. Ketika kita dapat cobaan ataupun musibah, apa doanya? Nah, ini penting. Mudah-mudahan oleh saya satu ini bisa dipraktekkan. Amin. Amin. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Abu Salamah. Abu Salamah adalah kawan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah dullani ala kalimatin. Ajari aku ya Rasulullah sebuah kalimat, sebuah doa. Kalau saya amalkan ini doa, saya selamat dunia, selamat akhirat. Ketika saya menghadapi musibah, saya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajari Abu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluq li khairan minha. Kalau kau dapat musibah, kata beliau, kau amalkan ini, kau bacain ini, kau akan diberikan oleh Allah insyaallah jalan keluar dan akan insyaallah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tadi? Allahumma ajurni fi musibati wa khluq li khairan minha. Bahasa kita, ya Allah berikanlah saya ganjaran dalam musibah saya ini dan berikanlah saya ganti yang lebih baik daripadanya. Bapak Ibu, Abu Salamah pulang ke rumahnya. Abu Salamah pulang ke rumahnya, biasalah karena baru dapat doa dari Rasul, senyum-senyum, gembira, senang, bahasa kita happy. Masya Allah. Sampai ke rumah, Abu Salamah ditanya oleh istrinya. Ini istri yang baik, melihat suaminya kalau gembira, dia melok gembira. Kalau bininya itu sedang sedih, dia harus menghibur juga, ikut melok sedih, merasakan. Jangan seperti ibu yang kurang bagus itu, suaminya
Berjualan es, hujan terus. Ngomong dia dengan laki dengan apa bini, deh katanya kita bukan rezeki kita hari ini deh. Kita ini tidak dapat rezeki hari ini. Seharian ini nggak laku jualan kita, hujan. Itulah kamu katanya buyang pulau, kalau tahu hujan masih jualan katanya rusak. Mesti dihibur. Oh begitulah deh, begitulah kak. Namanya hidup, ada untung, ada rugi. Itu namanya berjualan. Kadang-kadang inilah, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang hujan. Jangan dibuyar-buyar, udah akhirnya sudah capek, dorong-dorong lagi. Itulah kadang-kadang sendal melayang itu tadi pang, al-goma, kena goma lagi. Masya Allah, istrinya melihat lakinya senyum-senyum, happy. Beliau bertanya dengan Abu Salamah. Ummu Salamah bertanya. Ummu Salamah itu berarti adalah ibu Salamah. Ummu Salamah bertanya dengan Rasulullah, bagaimana dengan suaminya Abu Salamah, bagaimana saya tidak senyum-senyum, bagaimana tidak saya happy, bagaimana saya tidak gembira. Saya hari ini dapat sesuatu dari Rasulullah SAW, yang doanya saya diberikan oleh Rasulullah sepotong doa. Jika dapat musibah, bacalah doa ini berulang-ulang. Apa doanya? Dibacakan oleh Abu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Langsung dihafalkan oleh istrinya Ummu Salamah. Masya Allah, sudah hafal, istri yang baik, yang cerdas lah. Terus mengejar suami. Sudah hafal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama setelah itu meninggal Abu Salamah, suaminya. Dia doain. Doa ini doa yang mustajab. Sudah meninggal suaminya Abu Salamah, Ummu Salamah tidak seperti kita sampai apa namanya itu, marah-marah, nangis-nangis ini ya kan, sampai apa istilahnya, nggak garuk kepala itu meratap, ya cakat-cakat kepala. Tidak boleh. Kalau ada kematian, dapat musibah, sampai kita apa bahasa Indonesia, meratap. Nah, yang atap itu untuk diambil di rumah, balik. Itu berarti kalau meratap itu sama dengan rumah itu. Ada atapnya. Bapak Ibu, tapi beliau cuma satu doanya, cuma satu sikapnya. Dia menghafalkan, berzikir dengan doa yang dikatakan oleh Rasulullah. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Coba sama-sama. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma jurni. Yang kuat ini kita usah takut-takut, gengsi dengan sebelah awal buntu. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Artinya adalah, ya Allah, berikanlah ganjaran di dalam musibahku ini. Ya, musibah kan tidak bisa kita jauhi, kecuali kata Rasulullah, la turad, musibah itu hanya turaddu bisadaqah, ya, dengan sedekah. Berikanlah aku ganjaran dalam musibahku ini ya Allah, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kita minta itu. Ternyata apa yang terjadi setelah habis masa iddah Ummu Salamah, bahasa kita ini sudah boleh nikah lagi. Ternyata yang datang melamar beliau adalah Rasulullah SAW.
Merinding aku mendengarkan itu. Siapa yang lebih mulia di dunia ini? Rasulullah. Abu Salamah memang orang baik, sahabat Rasul. Tapi yang menggantikan Abu Salamah adalah yang lebih mulia, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau saya ceramah begini, ceramah yang lebih baik. Kalau ceramah kematian aku ngomongin tidak boleh, agak sensitif. Nah, kaget tak? Iya benar. Apalagi kalau yang meninggal itu betul, yang meninggal itu lalu, ya bahaya ceramah begitu. Tapi kalau anak atau ada kehilangan, ada musibah-musibah lain, masih bisa saya di dalam umum ceramah. Kalau begitu betul lakinya yang meninggal aku ceramah ini bahaya. Tapi maksud saya ini bisa dipakai, doa itu bukan hari kematian. Ya, kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita dalam hidup ini. Kadang-kadang anak tak lulus ujian, mau masuk sekolah, mau cari kerja, minta ini dengan Allah. Kita tidak tahu, wallahi tidak tahu kita mana yang terbaik untuk itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairal lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu kadang-kadang benci dengan apa yang dilarang oleh Allah, ya kan? Padahal itu baik bagimu. Dan kamu kadang-kadang hobi, senang dengan apa yang kamu cinta, yang dilarang, apa yang terbalik. Kau benci, yang kedua kau benci, yang kedua kau senang. Padahal itu di dalamnya adalah syarrul lakum, kejahatan di dalamnya. Kita nggak tahu mana yang lebih baik. Betul? Dari mana kamu betul? Ya, ya garang-garang lain. Masya Allah. Kadang-kadang kita minta yang ini, yang datang, yang itu. Boleh jadi kamu benci, tapi itu baik bagimu. Boleh jadi kamu senang dengan sesuatu, padahal syarrul lakum, dia adalah jahat bagimu, tak bagus bagimu. Ya. Fa inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, mudah-mudahan insyaallah doa singkat ini kita hafalkan dan bisa insyaallah kita praktekkan dalam hidup kita. Ya. Sakit, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khair. Siapa tahu kaki disehatkan oleh Allah. Tidak sehat, kabul doanya seperti yang diminta. Paling tidak minta dapat ganjaran, dapat pahala, ya dah. Memang itu yang kita cari. Dapat pahala, dapat ganjaran, dapat ganti yang lebih baik. Masya Allah. Saya sering kadang-kadang begitu doa. Allah menjurni bi musibati wa akhlif li khair minha. Menurut kita baik untuk kita, tahu-tahunya tidak bagus untuk kita. Ya, dan doa saya dulu pengen tinggi besar. Jadi begini PKN, tambah SS, ya. Dan kecil manis, itu bagus. Jadi ustaz, biar tuh cobaannya banyak. Tapi kita, ya Allah majuni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Apa baik pokoknya? Jabatan, apa namanya itu yang biasa itu? Jabatan, harta, keluarga. Kita nggak tahu mana yang lebih baik bagi kita, kecuali menyerahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini obrolan kita. Tugas kalian cuma satu, balik dari sini hafalkan, praktekkan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa baik? Bahasa gak yakin ini doa Rasul ini. Ya. Doa Rasul dan sahabat dan dipraktekkan, teruji. Allahu Akbar.
Ya, wahlub li khairan berikan. Tinggal diniatkan aja apa yang wahlub li khairan minha. Apa minha itu apa? Hilang duit. Dapat apa hilang? Yang penting ya Allah dapat ganjaran. Yang kedua, ada ganti lebih bagus. Saya pernah sering biasa. Pernah aku sekali hilang sendal saya. Habis ceramah di rumah bupati, hilang sendal saya. Masya Allah, bupatinya nggak lemah lagi dengan aku, Ustaz. Tolong kaki dibelikan di Palembang. Jangan ngomong-ngomong orang lain. Dalam hati bertahu di tipak itu, barangan itu. Akhirnya saya lihat, Masya Allah, itu duit yang di dalam amplop dia untuk ganti yang hilang tadi. Bisa kali 5 kali lipat, lebih bagus, lebih banyak daripada yang hilang. Langsung berdoa, ya Allah, kalau begini ya Allah, seringkanlah hilang sekali. Kita yang minta munafik kan? Kita minta dengan Allah, pertama pahala, yang kedua adalah ganti yang lebih baik. Masya Allah. Apa baik pokoknya dalam hidup ini? Tidak apa-apa hilang TV hitam putih. Yang penting berwarna gantinya, ya, berkah. Tidak apa-apa, na'udzubillah, ya. Sampai hilang mobil gitu. Tidak apa-apa, yang penting mobil merek yang lebih bagus datang ganti. Kita juga tahu mungkin yang lampu yang hilang itu sudah macet-macet mungkin ya. Datang yang lebih bagus. Allah.